Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Alia Kaidel dengan NIM 2024-93007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Patimura. Tujuan dari saya pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas dan UTS dalam mata kuliah Pendidikan IPS SD, dan di sini saya akan menjelaskan 5 soal. Kita masuk soal yang pertama, yaitu bagaimana Anda menjelaskan hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di SD kepada seorang teman sebaya atau calon guru SD agar ia memahami pentingnya mata pelajaran ini. Di sini jawaban saya adalah hakikat pembelajaran IPS di SD adalah mempelajari kehidupan manusia dalam berbagai aspek sosial seperti lingkungan, budaya, ekonomi, dan sejarah dalam masyarakat. Tujuan utamanya yaitu membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas, peduli, dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran IPS SD, siswa dilatih untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta membutuhkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan ruang lingkup mata pelajaran IPS SD serta berikan contoh fungsi IPS yang bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jawaban saya yaitu ruang lingkup mata pelajaran IPS SD meliputi beberapa aspek kehidupan sosial. Yang pertama, manusia. Itu tempat dan lingkungan, membahas hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Contohnya, siswa belajar menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kedua, waktu. Itu berkelanjutan dan perubahan, mempelajari sejarah, peristiwa masa lalu, dan berkembangnya hingga saat ini. Contohnya, mengenal perjuangan pahlawan dan menghargai jasa mereka. Dan yang ketiga, sistem sosial dan budaya, memahami nilai moral dan kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, menghormati teman yang berbeda suku dan atau berbeda agama. Fungsi IPS SD dalam kehidupan sehari-hari siswa adalah membantu mereka berpikir kritis, bekerja sama, menghargai perbedaan, serta berperilaku sosial yang baik di lingkungan sekolah masyarakat. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu ceritakan secara singkat bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia mempengaruhi pembelajaran IPS SD. Menurut saya, perubahan apa yang paling penting? Menurut saya, perkembangan kurikulum IPS di Indonesia membawa perubahan besar pada cara pembelajaran di SD. Dahulu, IPS menekankan hafalan pada sejarah, geografi, ekonomi. Namun, seiring perkembangan kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka, pembelajaran IPS SD kini pada penambahan konsep mulai sosial dan pencapaian dalam kehidupan nyata. Perubahan yang paling penting adalah penjelasan dari pembelajaran berpusat pada guru dan siswa, di mana siswa diajak berpikir kritis, berdiskusi, dan mengutamakan materi IPS dengan pengalaman sehari-hari. Hal ini membuat IPS menjadi lebih bermakna dan membentuk karakter siswa SD sejak dini. Kita masuk ke soal yang nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran IPS di SD. Berikan satu contoh tema sederhana yang dapat menggabungkan konsep dari beberapa disiplin IPS. Yang keempat, yaitu pendekatan tematik integratif adalah cara pembelajaran yang menggabungkan berbagai konsep IPS seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosial dalam satu tema agar lebih bermakna bagi siswa. Contohnya, tema lingkungan tempat tinggalku. Ini mengajarkan tentang kondisi
kondisi alam geografi, kebiasaan masyarakat yaitu sosial, perubahan lingkungan yaitu sejarah, dan pemanfaatan sumber daya, ini termasuk dalam ekonomi. Kita masuk ke nomor 5, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Jelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran IPS di SD, sertakan contoh aktivitas yang sesuai. Teori Piaget, Vygotsky, dan Brunner, jawaban saya itu sama-sama menjelaskan tentang bagaimana anak belajar dengan cara aktif. Kita masuk ke teori Piaget, yaitu anak belajar lewat pengalaman langsung sesuai tahap usianya. Contohnya, siswa mengamati kegiatan pasar untuk memahami jual beli. Yang kedua, teori Vygotsky, yaitu anak belajar lewat bantuan dan kerjasama dengan guru atau teman. Contohnya, siswa berdiskusi cara menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, teori Brunner, anak belajar dengan menemukan sendiri pengetahuan dari pengalaman. Contohnya, siswa mencari tahu perubahan cara hidup masyarakat dari dulu sampai sekarang. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.